biasanya apa yang membuat Mas Arto nengok, oh ini nih brand ini bagus nih gitu. Maksudnya strategi yang dia lakukan nih berhasil atau kena, itu biasanya apa kunci-kunci ke Mas Arto bisa bilang bahwa ini brand perusahaan ini, usaha ini berhasil dalam menjalankan brandingnya gitu. Yang pertama dia punya unsur pembeda yang sangat kuat sekali ya. Nah, nomor satu dia punya reason yang strong untuk kemudian berbicara ke market. Bahwa marketnya menerima atau tidak itu nomor dua, karena market yang menerima itu juga perlu waktu karena kita perlu proses. Tapi begitu kita melihat owner vision, kita melihat unsur pembeda yang kuat sekali, di situ saya sudah bisa merasakan bahwa sebuah brand sudah punya kaki-kaki atau sayap-sayap kecil untuk terbang. Itu nomor satu sih. Yang kedua, untuk bisa mengukur apakah sebuah brand itu kemudian tumbuh dan berkembang, kita bisa lihat dari berbagai macam cara. Yang paling sederhana misalnya kalau kita mau analisa dari media sosial misalnya, apakah followernya bertambah, apakah terjadi engagement dengan brand tersebut, berapa persen engagement yang terjadi. Dalam konteks yang lebih dalam lagi dari kacamata sales, kita bisa melihat apakah brand kita dipergunakan oleh orang yang sama berkali-kali. Jadi bukan sales sebagai poin. Jadi bisa begini, kita bagi-bagi voucher gratis, orang rame datang ke tempat kita, tapi setelah vouchernya nggak ada, ya orang nggak ada lagi. Jadi kita nggak bisa mengukurnya kayak begitu. Kita mengukur apakah kemudian customer itu repeat untuk datang ke kita. Tahun ini repeatnya ada 20 orang, tahun depan repeatnya 40 orang, artinya kita bisa mengukur bahwa brand kita sudah punya growth ya dalam proses itu. Bahwa bisakah dari 20 harusnya menjadi 100, nah itu bagian dari efektivitas bagaimana kita strategi branding. Terus yang kedua, apakah dari customer kita merekomendasikan brand kita ke orang lain? Itu salah satu tingkatan paling tinggi tuh ya, brand recommendation itu. Kalau sudah ada juga, ini yang kalau Pak, ini kalau Pak Hermawan bilang advokasi ya bahasanya, bahwa apa namanya orang lain yang mengadvocate produk-produk kita. Ya, sorry ya, tadi saya potong sedikit. Ya, apa? Itu artinya sudah lebih tinggi lagi tuh, lebih susah lagi. Dan indikator-indikator itu selalu bisa kita lihat dari perjalanan brand kita. Dan ketika kita lagi kena pandemi seperti ini, bisnis turun, ya bisnisnya turun, tapi bukan berarti brandnya turun. Gitu. Brandnya selalu bisa naik. Ketika brandnya kemudian melakukan inisiatif-inisiatif sosial bagi mereka yang membutuhkan sekarang, itu cara kita membangun brand kita tetap.